Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai kuliah teknik pengukuran, tetapi sebelumnya kita akan dengarkan salawat Nurul Anwar berikut ini. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrari wa tiryakil aghyar wa مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله. Nah, sekarang sebelum kita mulai, mari kita dengarkan dulu lagu berikut ini tentang pengukuran. Two and two are four. Four and four are eight. Eight and eight are 16. 16 and 16 are 32. Two and two are four. Four and four are eight. Eight and eight are 16. 16 and 16 are 32. Inchworm, measuring the marigolds. You and your arithmetic, you'll probably go far. Inchworm, measuring the marigolds. Seems to me you'd stop and see how beautiful they are. Inchworm, measuring the marigolds. You and your arithmetic, 16, 16 and 16 are 32. Inchworm, measuring the marigolds. Seems to me you'd stop and see how beautiful 16 and 16 are 32. Nah, pengukuran itu adalah suatu hal yang penting, tetapi seperti si Insum tadi, kalian juga tidak boleh melupakan bahwa sesuatu yang diukur itu adalah jauh yang lebih penting. Nah, mari kita mulai. Karena sekarang segala peralatan sudah berkaitan dengan elektronik, maka kita harus akrab dengan segala hal yang berhubungan dengan listrik. Jadi di sini kita pertama akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan listrik dasar.
Setiap piranti listrik berpegang pada dua hal, yaitu adanya muatan dan interaksi antara muatan-muatan tersebut. Jadi, misalkan kita mempunyai suatu titik muatan Q yang bergerak dalam medan listrik E, medan magnet B, dan dengan kecepatan V, maka gaya yang bekerja pada muatan tersebut adalah F sama dengan Q kali kurung buka E ditambah F cross B kurung tutup. Perlu diingat di sini, karena V dan B masing-masing adalah vektor, maka perkaliannya adalah perkalian vektor, yaitu cross. Karena arus listrik I dalam suatu konduktor didefinisikan sebagai perubahan muatan dq terhadap perubahan waktu dt, sehingga I sama dengan dq per dt. Dan bila ds adalah panjang konduktor yang ditempuh oleh muatan tersebut dalam rentang waktu dt, maka IDS sama dengan dq per dt kali ds, atau sama dengan V kali dq. Sehingga gaya yang bekerja pada muatan dq dapat ditulis sebagai berikut. df sama dengan dq kali kurung buka V cross B kurung tutup sama dengan I kali kurung buka ds cross B kurung tutup. Di mana medan listrik E adalah sama dengan 0. Sedangkan total gaya akan didapatkan dengan mengintegralkan persamaan di atas sepanjang konduktornya. Atau F sama dengan integral 0 sampai L I kali kurung buka ds cross B kurung tutup. Persamaan di atas dapat kita sederhanakan bila sumbu konduktor tegak lurus terhadap medan magnet B. Sehingga ds cross B sama dengan ds B sinus 90 derajat. Sama dengan ds B. Ini akan memberikan gaya total yang bekerja menjadi F sama dengan B kali I kali L. Selanjutnya, kita mengenal dua macam arus listrik, yaitu DC atau direct current dan AC alternative current. Untuk arus DC, gelombang arusnya konstan, maka tidak menjadi masalah untuk pengukurannya. Namun, untuk arus AC, karena bentuk gelombangnya yang menyerupai gelombang sinus, maka pengukurannya akan menimbulkan permasalahan tersendiri. Kita tidak bisa menggunakan nilai rata-rata karena hasilnya akan mendekati 0. Kita juga tidak bisa menggunakan total amplitudenya karena akan menghasilkan nilai yang terlalu besar. Namun, kita dapat menyatakannya dalam bentuk root mean square atau RMS sebagai berikut.
Selanjutnya, untuk lebih memahami mengenai peralatan pengukur arus listrik dan tegangan dan tehanan, maka sebagai latihan di rumah, carilah prinsip kerja dari peralatan avometer. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.